Keringintang, keringintang supaya ke sumber suara. Saya undang dengan hormat Ibu Ustazah Rosmiati SAG Keringintang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia, di samping kita mencicipi apa yang disediakan oleh tuan rumah, mari kita dengarkan bersama nasihat perkawinan oleh Ibu Ustazah Rosmiati SAG Keringintang. Jadi bukan untuk yang sementara duduk berdua, tetapi termasuk pengantin tua juga bisa mendengarkan nasihat ini. Kepada Ustazah dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas izin dan iradanya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita berada dalam kondisi sehat walafiat, beriring keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan beriring keberkahan pada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kepada pasangan yang sementara melangsungkan akad nikah. Bapak Ibu sekalian, terkhusus pengantin baru dan yang kedua adalah para pengantin-pengantin tua. Halo, selamat mencicipi kering masakannya. Mudah-mudahan dengan rasa riang gembira menyaksikan calon pengantin pria, laki dan perempuan yang sudah duduk dengan penuh rasa bahagia dari kedua belah pihak. Mudah-mudahan tak luput dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya di saat bahagia lupalah segalanya, bahkan mungkin terucap, kau tercipta hanyalah untukku, dunia ini hanyalah milik kita berdua. Mudah-mudahan yang makan tidak ngomong sama saya, jadi saya ya kering di mana ada jaki di sini, cuma bahagianya yang dirasakan paling utama adalah kedua mempelai dan rasa bangganya kepada kedua ibu bapaknya. Maka dari itu nikah adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengesahkan sebuah hubungan, untuk menjalin persatuan dan pengumpulan dari semua sari-sari yang ada di dalam insan manusia, yang di dalamnya berserakan
tetapi kemudian Allah menghubungkan dan menyatukannya dalam sebuah tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Karena perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, kejadian manusia itu adalah dari setetes air yang hina. Kemudian Allah taburkan di dalam sebuah tempat dan Allah menyimpannya dalam tempat yang kokoh itu. Kemudian Allah membentuknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki mendapat anak laki-laki, maka anak laki-laki lah yang Allah berikan. Siapa yang Allah kehendaki anak perempuan, maka anak perempuan lah yang Dia berikan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di antara kita ada yang gusar tidak punya anak laki-laki, perempuan semua. Maka lalu mereka dengan kegelisahannya mereka cari ilmu, cari cara bagaimana supaya dia anak perempuan. Maka kadang-kadang dia menggunakan hal-hal yang bisa menyimpang daripada aturan akidah kita karena keyakinan terhadap Allah itu tipis. Sehingga ada petuah dan kebiasaan dari orang banyak, termasuk orang-orang dekat kita, kalau mau perempuan daster parit pak lapa. Jadi kalau mau perempuan daster dibikin pak lapa. Hal itu adalah merupakan hal yang keluar dari garis agama Bapak Ibu sekalian. Yang satu lagi ngomong saya mau anak laki-laki, pas sampai ke serung yang ada perempuannya, gantikan serungnya dengan yang punya anak laki-laki, melahirkan nanti anak laki-laki mintu. Padahal itu semua keluar daripada skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Dembunting. Oh, dembunting. Senyum ke dulu. Ternyata saya saksikan tadi mempelai laki-laki begitu keluar dari tempat akad nikah, murung saja kayak tidak bersemangat. Setelah bersanding wanita idamannya, ternyata senyumnya luar biasa. Oke, tambah lagi senyum toh saya. Ternyata murah senyum. Alhamdulillah. Seorang suami yang sudah jatuh, dia punya palu sidangnya dengimang. Oh, dengimang. Dengimang. Lebat lagi palu sidang kedua. Tapi saya imamnya ini tahu dapat nikah tuh jangan ya nampak sekali. Nah, setelah jatuh palu sidangnya dengimang ini, maka kedua pasangan ini laki perempuan itu sudah jatuh aturan dari Allah yang sudah di-SK-kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Dalam hal ini pengantin laki-laki itu sudah sah, sudah disahkan dan disaksikan oleh kedua belah pihak bahwa dia adalah imam bagi istrinya dan istrinya adalah makmum bagi suaminya. Maka dari itu istri baru kita, alhamdulillah, istri baru ini harus dia paham kewajibannya bahwa mulai sebentar harus dia minta izin kepada suaminya walaupun itu hanya sekedar buang angin. Dan bunting, kalau mau ki kentut bilang ki sama suami tadi, bilang tahan napas ki Pak, saya mau buang angin dulu. Kalau suami tidak mau cium, bilang keluar ki dulu palik di mamakta, karena saya mau buang angin dulu. Tapi kalau suami reda, apa dia bilang? Sebelumnya dek ku cium itumu, saya sudah siap nih semua resiko, bahwa jangankan angin yang keluar di bawah, kandang semut pun aku siap memasukinya. Begitu kan? Ada penting. Tahu hebat je laki-laki ya, pintar kelirik-lirik samping. Mudah-mudahan ya, kau hanya milikku seorang. Dibilang istrinya, kau hanya milikku seorang. Suaminya juga bilang, kau juga sayang, kau tercipta hanya untukku. Masya Allah. Maka dari itu kepada kedua pasangan ini,
ada hal-hal yang terkandung di dalam sebuah ikatan pernikahan yang harus kita jalani, yaitu suka dan duka. Jadi sebuah rumah tangga itu kita harus siap menjalani suka dan duka. Sukanya seperti apa? Ya, bahagianya jangan pernah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dukanya apapun resikonya itu kita harus siap menanggungnya sendiri tanpa ada curhat kepada yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah rumah tangga apabila terlibat pihak ketiga, maka itu dua alternatifnya. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, apabila ada sengketa dalam sebuah rumah tangga, maka utuslah dua hakim dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Apabila keduanya berniat baik, maka damailah dan rukunlah kembali rumah tangga itu. Tetapi apabila niat hakim ini ada yang tidak baik, maka ketahuilah rumah tangga itu tidak akan pernah menjadi baik setelah dia retak. Maka dari itu, kepada kedua calon, kepada mempelai ini, mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan syukurilah dan pandai-pandailah mensyukuri nikmat. Kamu berada dalam tanah yang lapang dengan tanaman yang subur, maka pandai-pandailah berbagi dan jangan pernah merasa enggan untuk berbagi kepada semua makhluk Allah. Kalau ada tanaman yang kita tanam dan dimakan oleh serangga, maka serangga yang memakannya itu adalah tempat kita bersedekah. Apabila tanaman dan buahnya dimakan oleh burung, maka anggaplah burung itu adalah tempat kita menabur sedekah. Maka sekarang di Jeknek Ponto ini alhamdulillah ada gerakan sedekah subuh, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua yang cantik-cantik di atas ini sudah melakukannya, karena barang siapa yang bersedekah di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat, maka malaikat berdoa, ya Allah, taburkanlah rezeki kepada yang ikhlas subuh ini memberikan sedekahnya kepada sesamanya yang membutuhkan. Jadi doa malaikat Bapak Ibu sekalian senantiasa mengiringi orang-orang yang bersedekah pada subuh hari. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, tidaklah satu barang dibelanjakan melainkan Allah akan melipat gandakan balasannya. Maka di dalam hal ini kepada Den Bunting ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Satu, belajarlah untuk pandai bersyukur. Apapun keadaannya suamimu, terimalah dia dengan lapang dada. Kalau kau anggap lebih tinggi daripada dia, anggaplah dia sebagai tempat kamu bergantung. Andaikan dia lebih hebat daripada kamu, maka kehebatannya harus dia pandai menjadi pembimbing dalam kehidupanmu. Kalau dia imam bagimu, maka jadilah kau makmum yang baik dalam salatmu. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan, janganlah kamu memberi suara yang lebih tinggi daripada suara suamimu. Pak, istri dianjurkan jangan lebih tinggi suaranya daripada suara suaminya. Tapi maaf, seribu maaf, aku juga seorang istri. Kalau saya tidak suka dan apalagi keluar dari rel agama, tunggulah, saya akan bernasihat dulu. Jadi minta maaf Pak, kalau saya angkat dulu baru saya banting. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau melihat jajaran tanggung jawab suami itu beralih tanggung jawabnya orang tua kepada suami kita, dan ketaatan kita kepada orang tua itu pindah ketaatan kita kepada suami. Tapi tidak berarti kita harus durhaka kepada keduanya. Kita harus saling mencintai dan saling menyayangi, saling menghargai dan saling menghormati. Apapun keadaan keluarga suami kita, keluarga istri kita, tetap kita anggap itu adalah keluargaku. Maka dari itu, kepada kedua pasangan ini, bersyukurlah sayang karena kamu berada di tempat yang ini,
di kehidupan yang mapan, di kehidupan yang sukses, insya Allah barakallah di dunia sampai di akhirat, tetap teriring keberkahannya di dunia sampai di akhirat. Namun perlu saya ingatkan yang kedua, keterbukaan itu penting. Keterbukaan itu penting. Kalau ada hal-hal yang kamu tidak suka pada istri atau suamimu, maka sampaikanlah secara bijak apa yang kau tidak suka, maka itulah yang dimaksud dengan keterbukaan. Jangan sampai buka-bukaan terus tapi keterbukaan tidak ada, karena keterbukaan itu penting. Apa yang istri suka, suami laksanakan. Apa yang suami suka, istri laksanakan. Dan apa yang tidak disukai sama suami, istri harus kita tinggalkan. Kenapa? Demi menjaga keterikatan kita dengan satu ikatan yang suci, namanya pernikahan. Maka dari itu kepada pasangan yang baru ini, belajarlah untuk memahami dan menerima kekurangan kita masing-masing. Kekurangan dari pihak suami terimalah, kekurangan dari pihak istri juga terimalah, supaya tetap langgeng sampai menjadi kakek nenek di hari nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwa suami itu adalah penggarap, istri itu adalah lahannya. Maka di dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang penggarap mau masuk ke dalam kebunnya, maka jangan lupa berdoa. Dan bunting, ingat ki doa ta. Jangan sampai ki lupa. Karena doa ini penting. Ya, doa ini penting menentukan kualitas bibit yang akan kita tanam. Jadi kalau suami lupa doanya, istri yang harus ingat dan selalu berdoa. Punna pada doa, alhamdulillah. Punna tak lupa doa, masya Allah. Makanya doa itu penting. Maka doa ini harus dibaca oleh laki-laki, seiring dengan perempuan juga harus ikut berdoa. Pak, kita berdoa. Biarlah pengantinnya yang berdoa. Nanti sebentar ibu-ibu, bapak-bapak praktekkan juga kalau belum tahu doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibas syaitoni ma razaqtana. Jangan dibesarkan suaranya, jangan sampai ada yang rekam. Kalau dibaca doanya keras-keras, nanti yang di luar kamar standby pasang telinga. Wah, sudah mau masuk kebun ini rupanya karena sudah baca doanya. Jadi nggak usah bersuara sayang. Ya, saya ulang. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibas syaitoni ma razaqtana. Silakan masuk Pak Petani, kebunnya sudah siap. Perintah dalam Al-Quran jelas, masukinlah kebunmu wahai penggarap dari arah mana saja kamu mau. Pak penggarap, masukilah kebunmu dari arah mana saja kamu mau. Mau atas, mau bawah, mau samping, muka, belakang, oke, kata Al-Quran. Silahkan, jangan ditolak. Karena seorang istri harus reda dengan apa perilaku suaminya. Namun ada satu larangan. Ada satu larangan. Di saat petani mau masuk di kebunnya, sementara becek jangan dibiarkan. Ya, sementara lampu merah menyala, semua kendaraan stop, tidak bisa lewat. Kenapa? Karena dari segi aturan agama diharamkan, aturan medis tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ternyata bagian vitalitasnya wanita yang sedang haid itu mengalami iritasi karena haid itu. Makanya Allah haramkan, tidak boleh. Lalu di larangan kedua,
Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, janganlah kamu dekati istrimu apalagi membasuh lututnya. Ibu enteng-enteng ya, jangan gauli istrimu dan dekati lututnya. Ibu, apa hubungannya lutut dengan hubungan? Ternyata Allah begitu indah sastra dan kalimatnya di dalam Quran. Lutut yang dimaksud, silakan ibu praktek sampai di rumah. Bagian manakah yang lebih dekat dengan lutut di saat lutut kita diangkat? Kenapa, Bu? Bagian mana yang paling dekat dengan lutut di saat lutut kita diangkat? Makanya Allah katakan jangan sentuh itu. Karena kapan disentuh lututnya, maka boleh jadi naik itu jadinya. Makanya dilarang menyentuh lututnya. Jadi mungkin saya tidak perlu jauh ke sana. Silakan ibu praktek yang mana dekat-dekat dengan lutut di saat kita duduk. Ya Bu ya. Jadi lutut dan tumit itu beda. Kalau tumit ada di belakang, kalau lutut ada di depan. Kasih berdiri makin lutut tak apa yang dia sentuh, maka itulah yang dilarang dalam Al-Quran. Tidak boleh disentuh lututnya. Maka dari itu suatu kisah di zaman Fatimah radhiyallahu anha baru melakukan pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib suaminya. Suatu ketika Rasulullah menyaksikan itu, mandi. Maka pagi hari Rasulullah mendekat kepada putrinya, wahai putriku, ada apa tadi malam kamu mandi dan mandi? Jawaban Fatimah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, suamiku ingin berulang-ulang dilayani, maka saya mandi dan mandi. Maka Rasulullah katakan, wahai putriku, jangan kau zalimi dirimu dengan mandi dan mandi itu, tapi di antara ronde satu ke ronde lain, maka cukup kamu berwuduk saja. Jadi ronde satu, paham ya? Paham. Alhamdulillah di belakang saya paling paham ronde satu. Yang di depan saya Bu, ronde satu paham? Berarti paham ronde dua dong. Tidak apa-apa. Jadi itu lumrah dan alami modelnya sebagai manusia yang normal. Tidak apa-apa. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian Fatimah bertanya, ya Rasulullah, gimana setelah itu? Rasulullah jawab, nanti ronde terakhir setelah pagi hari baru kamu mandi wajib. Ya nanti mandi wajib di akhirnya. Kalau sela-selanya ronde 1, 2, 3 biar berwuduk saja di sela-selahnya. Itu yang dianjurkan dan dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian hal-hal yang tidak diharapkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang dianggap pamali kalau dibacakan, yang sebenarnya setiap selesai akad nikah, taklik nikah itu harus dibacakan supaya mereka paham dan tahu apa tanggung jawabnya seorang laki-laki dan apa kewajibannya seorang perempuan. Nah, salah satunya di dalam Quran, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka berilah mereka mut'ah. Jadi di dalam Quran itu ada istilah mut'ah kepada perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Tentu saja kita bertanya Bapak Ibu sekalian, apa itu mut'ah? Yaitu hadiah dari suami yang akan menceraikan istrinya. Sebesar apa saja sesuai secara makruf. Kalau kebutuhannya dia, kemampuannya hanya 1 kunci mobil, ya kunci mobil lah. Kalau kemampuannya 10 gram emas, ya 10 gram lah. Kalau ada kunci mobil, ada kunci rumah, ada lagi emasnya, maka itu lebih baik. Karena itu yang dimampu oleh suami yang akan menceraikan istrinya. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak diharap, janganlah kau berikan dunia beserta isinya, asal perceraian di antara kita tidak terjadi. Karena reaksi daripada perceraian itu Bapak Ibu sekalian,
Di dalam Quran Allah jelaskan, sesungguhnya perceraian itu dibolehkan, tetapi Allah sangat membencinya. Jadi perceraian itu sangat dibenci oleh Allah, walaupun itu boleh dilakukan. Maka dari itu, di hadis lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh talak di antara suami kepada istrinya, maka aras Allah itu guncang seguncang-guncangnya. Jadi arasnya Allah, tempat di mana Allah bersinggah sana, guncang itu di saat jatuh talak suami kepada istrinya. Maka dari itu jagalah kata-kata talak ini, karena sangat enteng ucapnya tapi kadang berat untuk melakukannya. Seorang suami marah sama istrinya, apa dia bilang? Kuceraikan kamu. Itu jatuh talak satu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh dienteng-entengkan kalimat talak. Kalaupun itu marah, maka marahlah, tapi kalimat talak tolong dikunci mulutnya untuk tidak mengungkapkannya. Apalagi kalau seorang suami katakan, kamu itu tak ubahnya seperti punggungmu sama dengan punggung ibuku. Itu namanya i'la. Tidak boleh lagi digauli ibu selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Jadi tidak boleh suami mengibarat-ibaratkan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya, karena itu adalah hal yang sangat tidak dianjurkan di dalam Islam ini. Maka dari itu pesan terakhir kepada kedua mempelai, layanilah mertuamu seperti kau melayani ibumu. Layani dan hargailah mertuamu sebagai menantu laki-laki, sebagaimana kamu menghargai dan menghormati ibu bapakmu. Anggaplah bahwa hari ini Allah takdirkan punya 2 ibu dan punya 2 bapak, dan kedua-duanya patut kamu santuni dan kamu berbakti kepadanya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah tugas mulia dan lahan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, suami adalah imam, suami adalah pemimpin. Maka jadilah kau imam bagi istrimu di saat dia sholat. Kalau bacaannya kurang bagus, istri yang bagus bacaannya, maka luruskanlah bacaan sholat suamimu setelah dia sholat. Jangan bertahan cara dekang naik kau ngaji kau apa tuh, tapi hargailah kemampuannya sambil kita saling membimbing, saling mengarahkan, karena suami istri itu adalah saling melengkapi satu sama lainnya. Maka dari itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan serial syiar singkat hari ini Allah berikan kepada kita semua keberkahan di dunia sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Summa na'udzubillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia, demikian tadi pesan-pesan buat kita semua, baik pengantin baru maupun pengantin tua. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Demikian, dan mungkin sekaligus saya pamit pada tuan rumah dan acaranya dilanjutkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.